Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil Abdullah Fatah dengan NPM 2021-4350-1433 akan mendemonstrasikan program yang saya buat sebagai syarat tugas akhir saya. Program yang saya buat ini merupakan program sistem pengambil keputusan pemilihan lensa terbaik pada Optik Bora Surya tempat saya bekerja. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam program yang telah saya buat. Baik, pada tampilan awal program yang saya buat, di sini ada tampilan login. Di sini pada halaman login ini berisikan username dan password yang sudah diregistrasi sebelumnya. Nah, untuk registrasi kita hanya tinggal klik register here, terus masukkan username sesuai buatan Anda, terus password dan juga konfirmasi password yang Anda buat gitu. Karena di sini sudah saya punya akun, saya langsung saja login ya. Pada tampilan awal setelah kita login ada dashboard di sini. Pada menu dashboard ini di sini ada ringkasan sistem dan hasil hitungan terbaru ya. Di sini ada ringkasan jumlah lensa yang terdaftar, jumlah kriteria, jumlah perbandingan, dan riwayat perhitungan. Terus di sini juga ada hasil perhitungan terbaru. Hasil hitungan ini akan menampilkan 3 perhitungan terbaru ya. Jika kita input sampai lebih dari 3 kali, dia akan menampilkan yang 3 terbaru seperti itu. Terus di sini juga ada hasil hitungan untuk pelanggan Doni gitu. Jadi kalau kita lihat detailnya di sini ada hasil perhitungannya dan ada rekomendasi untuk pelanggan tersebut gitu. Untuk perhitungan ini nanti kita akan demonstrasikan ya, perhitungan perankingan lensa terbaik ini gitu. Nah, terus selanjutnya kita ada ini kan masuk ke data riwayat ya, tadi itu masuknya. Terus selanjutnya kita ada kelola data. Kelola data terbagi menjadi 3, ada kelola data kriteria, kelola data subkriteria, dan kelola data lensa. Pertama-tama kita masuk ke data kriteria. Di menu kelola data kriteria ini ada terbagi 3 lagi ya, ada list semua kriteria, ada list perbandingan kriteria, dan ada bobot kriterianya. Nah, kita masuk dulu yang pertama. Nah, di sini tuh ada semua kriteria yang sudah saya daftarkan di sini ya. Di sini juga ada tombol, ada search bar di sini. Kita bisa hapus di sini atau edit dan tambah data. Di sini saya akan mendemonstrasikan satu inputan masing-masing kriteria, subkriteria, dan data lensa agar video durasi efektif. Oh ya, pada halaman ini juga ada menu laporan cetak ini ya, semua kriteria ini, laporan semua kriteria yang terdaftar. Pertama-tama kita delete dulu ya satu. Misal saya mau delete yang ini, harga ya, K4 380 ya. Oke, ini ketiga saya mau masukin lagi satu K4, terus harga. Jadi dia nilainya 380. Deskripsi singkat, misal terjangkau, murah, sangat murah. Oke, kita simpan. Nah, jika sudah tersimpan, dia akan masuk ya ke tabel yang tadi seperti itu. Terus di halaman ini juga ada tombol cetak. Nah, jika kita klik tombol cetak, maka dia akan otomatis masuk ke halaman yang langsung untuk print ini dan previewnya. Selanjutnya di data kriteria ini ada perbandingan kriteria. Nah, perbandingan kriteria ini merupakan hasil perbandingan dari
skor yang tadi dimasukkan di semua data kriteria. Jadi ini merupakan hasil perhitungan dari sana, eh, basisnya dari sana menggunakan rumus AHP 4x4 karena eh, kriterianya 4, maka sistem melakukan perhitungan matriks 4x4 di eh, matriks perbandingan kriteria ini. Jika saya menyesuaikan Excel ya, angkanya jika saya ubah lagi maka di sini akan berubah dia seperti itu. Terus di sini juga ada search bar dan tombol simpan. Selanjutnya lagi ada menu bobot. Nah, bobot ini lanjutan dari perbandingan kriteria. Jadi perbandingan kriteria dinormalisasi dan yang ditampilkan di sistem ini merupakan total normalisasinya. Total normalisasi dibagi bobot normalisasi didapatkan hasil eigenvalues. Nah, terus dengan rumus AHP dan perhitungannya diperoleh hasil sekian ya. Ini minus masih termasuk konsisten karena masih mendekati 0,1, jadi masih termasuk konsisten ya di sini. Ini kalau tidak konsisten dia akan warnanya merah seperti itu. Oke, lanjut ke data subkriteria. Di data subkriteria ini kurang lebih secara general sama ya. Secara general itu sama. Yang membedakan dengan data kriteria tadi di sini masing-masing kriteria memiliki subkriterianya masing-masing. Misal kayak tadi kriteria fitur lensa memiliki subkriteria 4 ini. Terus kalau indeks bias ada subkriterianya ada 4 jenis indeks bias ini, ketipisan lensa, pelindungan UV, terus di pelindungan UV ada 4 jenis pelindungan UV ya. Terus di harga juga ada 4 macam tetapan harga ya. Itu seperti itu. Terus di sini juga ada tombol cetak ya sebagai laporan. Sama seperti yang sebelumnya. Langsung masuk ke menu print. Lanjut ke perbandingan juga sama. Ini menggunakan rumus AHP ya. 4x4 jika di input subkriterianya 4. Jika kita tambah maka ini akan bertambah juga ya. Seperti itu. Misal kayak kita mau tambah, tapi kalau tambah harus satu-satu sih, banyak. Langsung saja ke bobot subkriteria. Bobot subkriteria ini juga merupakan lanjutan dari perhitungan perbandingan tadi ya, kurang lebih sama juga. Total normalisasi, ada bobot, ada eigenvalues, dan hasil akhirnya juga masih konsisten. Kita masuk ke data lensa. Di sini data lensa digunakan sebagai alternatif ya. Lensa di sini ada 7 yang sudah saya input. Di sini saya akan mempraktekkan lanjut ke indeks bias. Di sini sudah saya input. Di sini juga bisa diedit ya satu-satu. Yang satu bisa jadi 3 suara, bisa diedit. Bisa diedit nanti jika nilai di sini diubah atau ditambah atau dikurang nanti akan berpengaruh ke perbandingan dan juga ke bobotnya seperti itu. Tadi karena saya mengikuti angka Excel ya agar perbandingannya mirip, jadi saya samain. Besok udah. Terus ada pelindungan UV juga sini dengan skornya masing-masing dari hasil
kuesioner seperti itu. Terus di menu ini juga kita bisa cetak laporan lensa yang terdaftar ya. Oke, terus kita lanjut ke perbandingan lensa. Nah, di perbandingan lensa ini sama ya. Nah, ini karena saya tadi kurangin 1, dia jadi 6x6 di fitur lensa ya. Jadi hanya 6, terus di indeks bias 7x7 dengan angka yang masing-masing. Total perbandingannya untuk kriteria perlindungan UV alternatifnya sekian untuk harga G 7x7. Nah, ini angka semua angka ini berasalnya dari semua data lensa tadi skornya ya. Jadi kayak di perbandingan AHP dengan rumus perbandingan AHP. Lanjut ke bobotnya, bobot juga sama. Sebelumnya kurang lebih ada total normalisasi, bobot, dan eigenvalues. Dan sini menunjukkan konsistensi AHP konsisten, seperti itu. Nah, terus untuk perhitungannya kita masuk ke seleksi perhitungan. Jika kita sudah menginput nilai 3 nilai data kriteria ini, subkriteria dan data lensa, maka seleksi perhitungan dapat dilakukan. Nah, kita masuk ke seleksi perhitungan dan langsung menu menunjukkan lensa terbaik di sini sesuai data yang sudah diinput tadi ya sebelumnya. Pada menu ini ada ringkasannya ya. Di sini ada excellent lens dengan nilai paling besar 15,28. Terus di sini juga ada diagramnya dan ada pemberitahuannya. Berdasarkan pilihan HP terkini, lensa terbaik adalah excellent lens. Terus kita ke bawah rankingannya. Nah, di sini ada tabel. Pada tabel ini ada alternatif lensanya, ada total dari perhitungannya ya, perhitungan AHP-nya di sini totalnya. Sini rankingan dia nomor 1 karena dia paling tinggi seperti itu. Dan di detail sini ada kriterianya, dia kontribusinya seberapa besar untuk mencapai nilai 15,28 ini gitu. Ini jika dijumlah maka hasilnya adalah 15,28. Yang lain juga sama seperti ini gitu. Itu setelah mengetahui lensa terbaik yang sudah dihitung melalui proses AHP, kita dapat menyimpan halaman ini ya atas nama pelanggannya. Misal contoh rekomendasi untuk Bapak Andi. So kita mau ngasih nama Oke, perhitungan berhasil disimpan ya. Terus maka data ini akan masuk ke daftar riwayat ke sini, dan di sini sudah muncul ya. Jika kita lihat sudah ada hasil perhitungannya seperti itu. Nah, dan ini adalah hasil yang tadi ya. Dan untuk lebih informatifnya yang di bawah, karena sudah diperingkatkan dan melalui persenan yang lebih urut. Terus di sini ada tombol cetak untuk pelanggannya. Itu seperti itu.
Baik, sekian penjelasan dari program sistem pengambil keputusan lensa terbaik yang sudah saya buat berdasarkan kuesioner dan data optik tempat saya kerja. Kurang lebih sistem ini memang lumayan efektif untuk membuat keputusan kepada pelanggan ya, sesuai preferensi mereka. Semoga program saya juga dapat berguna bagi dan menginspirasi untuk siapapun yang mendapatkan ilmu dari program saya ini, perhitungannya. Baik buruknya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.